komen netizen Indonesia itu tajam banget mulutnya saudara. Waduh, itu seorang orang bule aja sampai takut. Saya masih ingat dulu waktu zaman tim bulu tangkis Indonesia ditolak itu, dengar beritanya itu saudara. Waduh, itu sampai asosiasi bulu tangkis dunia ketakutan sama netizen Indonesia. Diserang pakai bahasa Sunda. Orang Inggris mana tahu pakai komen bahasa Sunda, pakai bahasa Batak saudara, ngomong kotor. Itu mereka dibilang jebol semua. Mereka berusaha pakai Google Translate dan akhirnya terpaksa komen minta maaf ke Indonesia saudara. Begitu tajamnya mulut netizen. Amin saudara. Nah, fear of missing out, kita mau belajar sekarang. Kita takut ketinggalan banyak hal dalam hidup. Oke? Nah, saudara, fear of missing out ini kita definisikan dulu ya, supaya kita enak nantinya sepanjang bulan ini. Fear of missing out adalah sebuah perasaan takut atau cemas karena merasa tertinggal. Takut ketinggalan. Ketinggalan apa? Tertinggal dalam mendapatkan sesuatu, atau tertinggal mendapat sesuatu itu bisa mendapat berita, atau bisa mendapatkan apa yang belum orang dapatkan. Contoh anak muda, saudara, dibilang ada sekarang lagi beredar, sebelum umur 30 harus sudah punya tabungan 1 miliar. Ada yang pernah dengar itu saudara? Itu sekarang udah dan orang tuh takut ketinggalan. Kalau kerja nabung 5 juta sebulan aja, itu udah keren banget kan. 5 juta nggak nyampe 1 miliar. Makanya semuanya kagak ada yang mau kerja lagi. Semua mau jadi YouTuber. Cepet semua investasi kripto gitu ya kan. Yang gitu-gitu tujuannya pokoknya nggak mau ketinggalan. Yang lain dapat, aku dapat. Aku pengen beli sepatu yang mahal harga 50 juta. Habis itu videoin dan berkata, murah banget. Kan gitu saudara ya. pengen gak mau ketinggalan. Emang orang aja yang bisa bilang gitu, gue juga pengen bisa gitu saudara ya. Nah orang tua juga gak mau ketinggalan. Ya anak-anak orang lain udah punya cucu, aku belum. Anaknya 13 tahun disuruh kawin. Masih jauh saudara, sabar. Amin saudara. Jadi takut ketinggalan. Jadi fear of missing out adalah sebuah perasaan takut atau cemas karena merasa tertinggal. Tertinggal dalam apa? Dalam mendapatkan sesuatu, dalam menjadi sesuatu. Umur 30 belum jadi manajer kau. Waduh. Kalau anak muda umur 19 tahun belum pernah pacaran. Ya ampun, kapalan tuh tangannya. Gak pernah dipegang, gak pernah digandeng ya. Iya, ada lawang-lawang di tanganmu. Emang gak pernah cuci tangan? Emang saudara, terlambat menjadi sesuatu. Bahkan anaknya belum jadi belum dapat posisi. Ayolah cepatlah jadi orang. Itu jadi apa nih selama ini? Jadi orang kau katanya. Jadi yang dilahirkan ubur-ubur kemarin. Kemudian apa saudara? Takut ketinggalan untuk mengikuti sesuatu. Waduh, makanya saudara lihat kemarin kita di BSD acara harus cari jalan karena ada konser Korea saudara, K-popnya Korea. Kenapa saudara? Orang takut ketinggalan. Padahal kalau saya nggak takut banget ketinggalan, nggak bisa lihat kan tuh, gampang lihat di YouTube, benar nggak saudara ya? Tetapi ada orang yang nggak mau, keringat-keringatan sambil ngeliat gitu ya, padahal cuma titik aja kelihatan artis dari belakang gitu ya kan. Lagi di sini takut ketinggalan. Sama-sama katakan saya takut ketinggalan. FOMO. Sama-sama katakan saya FOMO. Aduh. Dan sepanjang Alkitab banyak yang FOMO ini. Saul pernah FOMO, saudara ya. Takut dia nggak ngalamin kemenangan, disuruh tunggu Samuel, dia nggak mau nunggu Samuel, dia persembahkan dan karena itu dia kehilangan tahta. Dia nggak mau nunggu Tuhan. Abraham pernah FOMO, takut ketinggalan, orang lain udah punya anak semuanya, akhirnya pembantu dikawinin. Saudara saya, banyak banget peristiwa-peristiwa itu juga. Nah kita mau belajar nih sekarang nih. Nah istilah FOMO ini diperkenalkan pada tahun 96 oleh seorang ahli strategi pemasaran. Jadi yang menemukan kata FOMO ini adalah seorang ahli strategi pemasaran namanya Dan Herman. Kemudian dipopulerkan oleh Patrick J. McGinnis, ini orangnya saudara, dalam majalah Harvard Business School tahun 2004 saudara. Nah jadi dan karena dipopulerkan oleh orang
Strategi marketing. Jadi kalau saudara pengen tahu sesuatu, saudara harus cek awalnya itu dari mana. Sejarah itu penting. Kalau kita cek bahwa FOMO ini asalnya dari ahli strategi marketing, maka kita tahu sebenarnya iblis mengirimkan FOMO ini dengan tujuan apa? Marketing. Kan tujuan awalnya yang buat seorang ahli marketing, benar nggak saudara? Tujuannya marketing. Makanya FOMO ini adalah strategi marketing penjualan yang paling keren di dunia sekarang ini, saudara. Saudara kalau pernah lihat, itu yang dipakai oleh Apple. Setiap kali dia bikin Apple yang baru, saudara, atau Apple ya saudara ya, ini handphone, iPad, MacBook dan lain sebagainya, saudara. Saudara, ini itu orang tuh ngantri gila-gilaan di hari pertama launchingnya. Kenapa? FOMO, takut ketinggalan. Sebelumnya udah dikompor-komporin dulu, ditunjukin dulu mereka mereka bikin strategi FOMO. Padahal ini kan sampai pingsan-pingsan orang, bisa ada sampai yang mati, saudara, keinget saking berebutnya. Padahal besok dibeli, barangnya masih sama kok. Sebulan kemudian dibeli, masih ada kok, bahkan lebih banyak lagi. Makin jauh harinya makin banyak diskonnya, benar gak saudara? Tapi nggak mau ketinggalan nih, lihat nih saudara. Bahkan di Cina ada seorang yang namanya Wang, saudara. Suatu kali ini nih keren banget. Dia bahkan rela jual ginjal demi iPhone. Jadi kalau ada handphonenya, setiap kali ada iPhone baru, dia selalu dapat. Coba cek ginjalnya deh. Jangan-jangan dia hilang satu. Karena tiap kali iPhone muncul, harganya itu biasanya paling tinggi, apalagi itu di luar Amerika kan gitu saudara ya. Pajaknya nambah saudara. So, saudara ini dia bahkan jual ginjalnya dan akhirnya dia bilang, apa gunanya punya 2 ginjal kalau ketinggalan dapat iPhone terbaru? Gila nggak? FOMO, fear of missing out. Dan akhirnya saudara, setelah dia punya 1 ginjal, dia kira ginjal yang satunya kuat. Ternyata ginjal yang tersisa nggak kuat. Stres lah dia seumur hidup, saudara. Kondisi ginjalnya kini memprihatinkan. Kita lihat ini ciri-ciri fenomena FOMO yang kita lihat. Pernah nggak saudara karena ngikutin tren atau karena takut ketinggalan sama orang lain, akhirnya kita berkompetisi untuk sesuatu yang nggak sehat. Anak-anak kita jadi terluka. Kita sering dalam kompetisi yang nggak sehat, benar nggak saudara? Contoh, yang nggak penting banget. Anakku dong, 10 bulan udah bisa jalan. Anakmu? Ngapain dikompetisikan? Tidak mungkin anaknya waktu ngelamar kerja HRD nanti, HRD-nya akan nanya, bosnya akan nanya. Oke, pertanyaan sebelum masuk kerja ini penting banget. Umur berapa waktu jalan dulu waktu kecil? Gak ada pertanyaan itu. Anakku dong umur 4 tahun udah bisa baca bahasa Inggris. Lawan aja kalau ada orang yang ngomong itu, lawan. Anakku udah bisa bahasa Sanskerta, bilang gitu saudara. Tulisan Batak kuno udah bisa dibacanya. Prasasti Mesir gitu. Capek kompetisi sama orang, saudara, bener nggak? Kita sering kompetisikan hal-hal yang nggak penting. Dan lucunya di gereja juga ada yang dikompetisikan apa? Kalau gembala-gembala, ini bukan rahasia saya, ABC namanya, ABC, attendance, kehadiran, berapa jumlah jemaatmu? Aduh, belum nyampe, panggil artis supaya banyak, panggil stand up comedian walaupun nggak jelas doktrin yang disampaikan, itu sebenarnya ya, attendance. Kemudian apa? Yang B, ABC, attendance, kehadiran. B-nya building. Udah segede apa gedung kau? Ya kami dong udah 10 lantai, kami cuma 1 lantai, tapi basementnya 20 lantai. Itu aja ngomong udah capek. 1 lantai basement sampai 20. Kalau mau ke sana mesti ke Freeport dulu. Building, kemudian C, cash. Gereja kami kecil tapi persembahannya. Kami aja kalau tiap kali foto, bukan sarang heo ini. Come on,
FOMO, sama-sama dengan saya FOMO, saudara. Dan kita akan berharap belajar banyak sepanjang bulan ini, amin saudara, supaya kita jangan sampai terjebak dalam hal yang sama. Oke, nah cara strategi FOMO, ciri-cirinya harus saudara lihat. Ini strategi FOMO marketing nih. Pertama dia pakai flash sale. Siapa yang sering rela sampai goyang-goyang Shopee saudara tengah malam? Udah tengah malam, anak udah tidur masih goyang dia. Tengah malam karena ada flash sale, cuma 1 jam katanya saudara. Ayo sirami tanamanmu. Shopee ini, ayo siapa itu? Yang nggak pernah berarti masih belanja di pasar ular. Nggak pernah pakai Shopee ya. Zaman sekarang ini flash sale, takut ketinggalan. Kemudian yang kedua bahasanya adalah apa saudara? Limited edition. Pernah dengar ini? McD versi BTS. Cuman warnanya aja yang beda, biru, ungu. Itu orang sampai ngantri gila-gilaan. Sampai orang beli, habis itu dijual lagi dengan harga. Bisa kayak gini harga 1 juta. Cuman kotaknya aja. Limited edition, itu ciri-ciri FOMO, takut ketinggalan. Sebulan kemudian gak laku saudara. Buat nyerok tai kotok di rumah itu saudara, buat dibuang keluar. Yang ketiga saudara, strateginya adalah apa? Raffle. Orang sekarang jual-jualan barang, nggak dijual. Nih tanya Pak Boy Santo, dia kalau Adidas saudara, dia jual barang-barang mahalnya pakai lelang, namanya raffle. Makanya orang yang ngejar ini disebut apa? Namanya kalau saudara tahu anak-anak muda namanya hype beast. Hype itu artinya trending, yang paling hype sekarang. Beast itu monster. Jadi monster pencari apa yang lagi hype. Monster pencari apa yang lagi keren, tren. Dan mereka rela bayar mahal demi itu. Yang ngerti katakan amin saudara? FOMO. Dan ini terjadi. Bukan hanya anak muda, orang tua juga FOMO. Jenisnya aja beda. Mungkin anak muda FOMO-nya mungkin cari-cari yang apa? Yang sepatu lah, yang begini-begini. Mungkin orang tua cari, lu udah mesen kafling di mana? Wah, aku dong San Diego. Itu FOMO juga. Yang lain San Diego, aku San Diego juga. Ya sama-sama FOMO, cuman beda ini aja ya. Beda barang aja saudara ya. Sama-sama FOMO saudara. Oke, kita lihat sama-sama saudara. Nah, ini yang berhasil namanya sindrom nomofobia. Semua digerakkan oleh satu namanya teknologi digital. Nomofobia artinya no mobile phone phobia. Ketakutan di saat nggak bawa handphone. Makanya nggak bawa Alkitab nggak masalah kalau ke gereja. Nggak bawa apa? Lupa ketinggalan handphone, putar balik mobilnya. Di sini nggak ya? Sini enggak. Nggak ada yang ngaku. Oke, nomofobia. Jadi bawanya ketakutan. Terus kadang-kadang itu handphone di samping kepala. Supaya apa? Update terus cepet. Nambah satu like di Instagram aja udah happy banget. Mari kita lihat. Jadi ini yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga kalau kita makan sekarang gini kan saudara ya. Dulu kongguan tuh gini. Sekarang kongguan semua sibuk main handphone nih, lihat nih saudara ini. Foto dulu. Semua foto dulu. Mamanya ikut grup SD. Anak laki-laki ikut main Mobile Legend. Yang perempuan TikTokan, bener nggak, saudara? Kayak gini kondisi orang sekarang, saudara. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kehangatan. So nomofobia atau FOMO ini akhirnya mengubah semua gaya hidup dunia sekarang. Nah, kita mau lihat nih sama-sama. Oke, kadang-kadang nggak pakai mobile phone juga bisa FOMO. Buktinya zaman dulu Saul bisa FOMO, Abraham bisa FOMO dan lain sebagainya. Nah, coba next. Nggak bisa. Next, sebelumnya. Dah. Makanya sepanjang bulan ini kita akan belajar yang pertama hari ini. Saya banyak cerita ini supaya kita, goal saya adalah recognizing FOMO. Supaya kita mengenal apa itu FOMO. Amin, saudara? Kemudian minggu depan kita belajar bagaimana menghindari FOMO. Karena cara terbaik adalah pencegahan daripada ngobatin. Amin, saudara? Gimana caranya supaya kita avoid FOMO? Setelah itu, kalau saudara udah jatuh ke dalamnya, karena semua orang bisa jatuh, kita overcoming, bagaimana cara mengalahkan FOMO. Kemudian setelah itu, kita ganti minggu terakhir, kita akan belajar, kita definisikan ulang FOMO. FOMO itu ternyata baik,
Tapi bukan fear of missing out, takut ketinggalan segala yang dunia tawarkan, tapi takut ketinggalan kehendak Allah. Yesus katakan, amin saudara. Jadi ini akan kita bahas sepanjang bulan ini. Kira-kira udah aman lah. Saya udah letakkan dasar. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Amin. Nah, Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sama-sama kita baca, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Perhatikan nih, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya, kalau kita nggak berubah, otomatis kita akan jadi serupa dengan dunia. Aku nggak ngikut dunia kok Pak, tapi aku nggak ngikut firman Tuhan juga. Aku netral, nggak ada wilayah netral. Begitu engkau nggak berubah mengenali kehendak Allah, otomatis engkau ngapain saudara? Serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kita kejar bukan keserupaan dengan dunia, yang kita kejar harusnya Allah dan kesempurnaan rencananya, kehendaknya. Yang juga dengan amin saudara. Nah, kita lihat nih, apa itu Allah? Karena inilah kebahagiaan sejati. Saya mendefinisikan kebahagiaan sejati seperti ini. Mazmur 16 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, hanya di hadapan Tuhan, ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat atau kepuasan senantiasa. Saudara ganti iPhone baru hari ini, tahun depan keluar lagi yang baru, karena mereka komitmen tiap tahun keluar baru. Tetapi saudara, kepuasan saudara nggak akan pernah tergantikan apabila saudara menemukan Tuhan. Makanya saudara, kepuasan sejati adalah pertama menemukan Kristus. Sama-sama dengan saya menemukan Kristus. Siapa yang udah menemukan Kristus? Amin. Udah percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Itu masa terbaik kita, menemukan Kristus. Setelah itu, jangan cuma menemukan, habis itu dianggurin. Mengikuti Kristus. Amin. Ikuti dia. Dan setelah kita mengikuti, puncaknya nanti kita di sorga nanti, kita bersama-sama dengan Yesus selamanya. Inilah namanya kepuasan yang sejati. Mengejar yang lain tidak akan pernah beri kepuasan sejati. Amin saudara. Salomo yang udah punya 3 tak itu, hartanya itu 3.000 triliun saudara, kalau dirupiahkan sekarang jumlah emasnya. Saudara tahu 3.000 triliun? Waduh, kalau beli cendol Bekasi Barat Timur nyatu sama cendol saudara. Ya, kaya 3.000 triliun, harta, tahta, dia raja di raja dari seluruh raja yang ada. Wanita, jangan tanya, 700 istrinya, 300 gundiknya, total 1.000. Kalau satu malam ketemu satu, saudara, satu malam satu, ketemu yang pertama lagi, saudara, 3 tahun kemudian. Udah lupa dia, siapa kamu? Oh istriku. 3 tahun yang lalu ketemu ya saudara. Amin saudara. Gak perlu kalau bikin KKR, gak perlu ngundang istrinya aja semua yang hadir. Udah banyak tuh. Saudara menemukan Kristus, mengikuti Kristus dan bersama Kristus selamanya. Nah sekarang pilihannya, FOMO ini, fear of missing out, takut ketinggalan. Saudara takut ketinggalan dunia, fear of missing out, atau fear of missing God. Takut kehilangan Tuhan dan segala rencananya. Yang ngerti katakan amin. Amin. Waktu saya tinggal sedikit, saya mau bahas langsung saudara. Nah, saudara, di saat kita mengasihi dunia, maka kita akan kehilangan gairah untuk mengikuti Tuhan. Semakin engkau cinta dunia, semakin engkau nggak punya hasrat untuk sama Tuhan. Karena engkau nggak bisa nyembah kepada 2 tuan katanya saudara. Jadi nggak bisa dapat bareng-bareng. Jangan, kalau bahasa Medannya, jangan kemaruk deh. Amin saudara.
Jangan mau semuanya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. FOMO, apa yang kita FOMO-kan? Keinginan daging. Apa yang kita FOMO-kan? Takut ketinggalan. Keinginan mata. Waduh, keren, harus dapat. Benar ya? Yang ketiga, keangkuhan hidup, nggak mau ketinggalan dari orang lain. Bahasa Medannya, ini banyak orang Medan saudara ya. Namanya PTT, pantang tak tok. Pokoknya aku yang harus terdepan. Yang ketiga, saudara. Nah, ini dia saudara. Nah, suatu kali kita bahas nih ciri FOMO, supaya kita jangan sampai terjebak di dalamnya. Ini yang akan jadi bahasan utama kita. 3 hal yang menjadi ciri FOMO, orang Kristen yang FOMO. Karena orang Kristen gak kebal dari FOMO. Orang Kristen tuh gak kebal dari keinginan untuk ketinggalan, untuk tidak ketinggalan. Kita pengen, saudara. Emang saudara ya, takut ketinggalan. Nah, ciri FOMO di dalam Kristen, suatu kali Yesus bikin perumpamaan. Tadi kita sama-sama katakan, apabila seorang mencintai dunia, maka dia akan kehilangan hasrat untuk mengikuti Tuhan atau mencintai Tuhan. Amin saudara. Nah, kita lihat nih saudara, ada suatu kali Yesus mengundang orang untuk ikut aku, tapi semuanya menolak. Menolak dengan 3 alasan. Ada 3 jenis orang. Saya rasa gak kebetulan Alkitab mencatatkan ini dalam satu cerita. Yesus mengajak 3 jenis orang, dan 3 orang alasannya beda-beda, dan semua 3 alasan yang berbeda ini menunjukkan 3 ciri FOMO. Takut ketinggalan dunia, jadi nggak bisa ngikutin Tuhan. Yang ngerti katakan amin? Amin. Yang pertama saudara, namanya motivasi yang salah. Nah, suatu kali kita lihat sama-sama di sini. 57, Lukas 16 ayat 57 sampai 62. Lukas 16 ayat 57, Lukas 16 ayat 57. Oh, salah nih saudara ya, Lukas 16 ya, bukan 9 ya. Lukas 16 ayat 57 sampai 62. 16. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkata seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Oh, keren ya. Aku ikut engkau Tuhan. Itu kayak altar call, nangis-nangisnya gila-gilaan saudara. Aku mau ikut Tuhan. Lalu Yesus berkata, Yesus luruskan motivasi hatinya. Kenapa? Karena Yesus takut orang ini motivasinya salah. Yesus sebelum manggil ini, Yesus baru ngasih makan 5.000 orang. Dia buat mujizat, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Pokoknya ikut Yesus keren banget deh. Sering dengar itu saudara? Ikut Yesus indah banget. Yang indah-indahnya Yesus katakan nih, oke, kamu ikut aku? Yesus bilang nih, Yesus berkata kepada dia, serigala mempunyai liang. Liang itu artinya lubang tempat dia tinggal, dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku bahkan gak tahu malam ini aku tidur di mana, kata Yesus. Mau ikut gak? Kadangkala kita tricky, kita pengen ikut Tuhan dengan tujuan menggantungkan numpang hidup. Pengen Tuhan benar, Tuhan memelihara kita. Tetapi memelihara kita bukan memenuhi keinginan kita, tapi dengan mencukupkan kebutuhan kita. Yang ngerti kata ini? Saya gak setuju bahwa anak Tuhan harus kekurangan. Gak ada ayatnya anak Tuhan harus kekurangan. Anak Tuhan itu berkelimpahan. Tapi kelimpahan bukan berarti mobil Alphard ini. Bukan. Kelimpahan yang saya maksud adalah seperti berikut. Cukup untuk saya, dan masih ada sisa untuk berbagi pada orang lain. Itu kelimpahan. Sama-sama katakan saya hidup berkelimpahan. Saya hidup berkelimpahan. Cukup untuk saya, dan ada sisa untuk berbagi pada orang lain. Itu namanya hidup dalam kelimpahan. Gak ada ayatnya katakan bahwa kita harus berkekurangan. Namanya saudara, kita hidup dalam kelimpahan. Nah, tapi jangan sampai motivasi kita salah. Motivasi kita ngikut Tuhan supaya hidup jadi nyaman, gampang, dan enak. Makanya dari awal Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Ingat baik-baik. Apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Aku gak punya tempat meletakkan kepala. Mau ikut gak?
Pertanyaan yang sama. Ciri-ciri orang yang FOMO, saudara, takut kehilangan dunia sehingga gak bisa ngikut Tuhan, adalah motivasinya ngikut Tuhan itu salah. Yang ngerti kata-kata ini? Amin. Kita lanjut yang kedua, saudara, biar dengan cepat. Cicik, klik, dibalik. Kadang gak bisa. Jadi harga mengikut Tuhan adalah motivasi yang benar. Sama-sama tanya saya motivasi benar. Luruskan sikap hati. Apakah kita memang cari untung-untungan sama Tuhan ini sekarang? Apa nggak cukup keselamatan yang Tuhan berikan buat kita? Apa nggak cukup ada seorang Allah yang merelakan nyawanya, mati di atas kayu salib, tergantung dengan cara memalukan, paling menyedihkan yang pernah ada di bumi? Saudara, itu penyiksaan yang paling parah yang pernah ada, demi untuk menggantikan saya dan saudara, sehingga akhirnya kita bisa bersama-sama dengan dia di surga selamanya. Masih kurang, saudara. Saya katakan, miliki motivasi yang benar. Kita mengikut Tuhan bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi karena apa? Karena kita mengasihi gembala kita. Suatu kali Daud tulis mazmur yang indah banget. Dia katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu di depan diikuti, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi ada kalanya dia katakan berikut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gembala yang sama menuntun kita ke air yang tenang. Gembala yang sama yang akan bawa kita keluar dari kegelapan. Amin, saudara? Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sesungguhnya, katanya, kebajikan, semua itu yang dikejar-kejar dunia itu, kebajikan dan kemurahan, apa? Mengikuti aku. Anak Tuhan, harusnya yang kita ikuti Yesus. Semua yang lain yang dunia kejar mengikuti kita dari belakang. Jangan kejar dunia dan berharap Yesus backup dong, bantuin dong. Belum dapat nih target, belum capai nih target. Saudara nangkap saya? Ikuti Tuhan. Kebajikan dan kemurahan shall follow me, mengikuti aku seumur hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yang kedua, saudara, selanjutnya di ayat 59 ada jenis orang kedua nih. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Yesus panggil, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biar orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Saudara yang membaca ini kalau nggak ngerti konteks, kejam kali Yesus, ngubur bapak pun nggak boleh. Saudara, ada dua kemungkinan. Pertama, kalau seandainya bapaknya lagi benar-benar mati nih, saat itu lagi mati, dan dia lagi pengen nguburin, permisi ya, mau nguburin dulu. Ngapain dia lagi cegat Yesus di tengah jalan? Kenapa nggak dia kuburin aja bapaknya? Saudara, nangkap saya? Jadi kejadian, kemungkinan besar kejadiannya bapaknya belum mati saat itu. Ini adalah budaya Israel. Saat itu kondisinya bapaknya belum mati, tetapi prinsip orang Israel adalah anak yang menunggu memelihara sampai bapaknya dikuburkan, menguburkan bapaknya, berhak dapat warisan. Jadi sebenarnya nungguin apa dia? Nungguin warisan. Ada yang lebih penting dari ngikut Tuhan. Cuan. Ini orang nih, jangan kan jadi orang Kristen, orang Indonesia pun nggak masuk dia nih. Karena dia punya prinsip kecuanan yang Maha Esa. Sudah nangkap maksud saya ini? Ini Indonesia nggak Pancasilais juga nih, saudara. So dia bilang, ini orang tua aku tungguin dulu, biar aku kubur dulu bapakku. Tunggu dia mati dulu, kubur. Setelah selesai semua, baru aku ngikut engkau. Berapa orang yang pengen ngikut Tuhan gitu? Banyak banget anak rohani saya gitu. Ayo kita melayani Tuhan. Aduh, aku lagi sibuk Kak Tommy. Aku ini lagi ngejar financial freedom. Wih, kebebasan. Nanti kalau udah punya duitku itu pasif. Itu berlipat-lipat ganda itu ya, penghasilan pasif. Baru aku ngikut Tuhan. Supaya kalau aku pelayanan, aku nggak perlu BK Pak Tommy. Sampai sekarang nggak kaya-kaya dia. Jangan nunggu nanti.
ngikut Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan FOMO, gak usah ngejar yang lain. Ciri FOMO adalah yang pertama, prioritas yang salah. Aku kejar dulu yang ini, dapat dulu, baru aku ngikut Tuhan. Ngikut Tuhan kan gampang Pak Tommy. Kayak orang di sebelah kanan Tuhan Yesus nyaris-nyaris mati, baru terima Yesus, masuk surga yang sama kan? Iya kalau sempat. Kalau belum sempat tobat, gimana? Yang ngerti kata-kata amin? Amin. Yang harga dari mengikut Tuhan, ciri FOMO adalah prioritas yang salah. Kalau mau ngikut Yesus, harus prioritasnya benar. Amin saudara? Amin. Yang ketiga saudara, ciri yang selanjutnya. Nah, aduh ini saya ayatnya salah nih, saya bacain aja. Di ayat yang ke-61. Saya bacain, itu agak salah kopian. 61. Dan seorang lain lagi, orang yang ketiga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, harga dari mengikut Tuhan adalah fokus yang benar. Fokus yang benar. Sehingga dengan kata lain kebalikannya, ciri dari FOMO yang membuat kita nggak bisa mengikut Tuhan adalah fokus hidup yang salah. Kalau udah lihat ke depan, jangan lihat ke belakang lagi. Kalau udah mengikut Tuhan, udah nggak ada yang lain. Kalau kau mengatakan Tuhanlah sumberku, jangan cari-cari sumber lain. Amen. Jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Malah manusia kecewa, saudara. Kecewa, beneran. Saya akan tutuplah dengan satu cerita ini. Boleh saya waktu 5 menit, Pak? Pak Ian? Dalam waktu 5 menit ini, saya sangat percaya bahwa Tuhan peduli dengan kebutuhanmu. Amin, saudara. Tapi Tuhan ingin engkau nggak ngejar, engkau nggak takut ketinggalan dengan dunia. Bahkan Tuhan dalam Matius 6 berkata bahwa Dia akan mendandani engkau. Orang sekaya apapun, Salomo pengejarannya akan kekayaan gila-gilaan sampai kayanya banget. Tapi Tuhan berkata, lihat, di tengah kekayaannya, dia bahkan gak bisa berpakaian seindah bunga bakung di padang, katanya. Bunga bakung yang tidak pernah memintal dan tidak pernah menanam, didandani Allah sedemikian rupa, sehingga Salomo pun gak bisa menandinginya. Ya coba tanya aja semua ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak lebih pilih mana? Taruh Salomo di kuping saudara atau bunga? Lebih pilih bunga ya saudara. Karena lebih indah didandani. Jadi saya belajar untuk mengikut Tuhan, menanamkan apapun. Lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan kehendak Tuhan, kehilangan belajar akan karakter dan pengalaman akan Tuhan. Amin saudara. Nah ini ceritanya saudara. Waktu pandemi kami benar-benar ada masalah, bukan masalah sih saudara, pas-pasan lah, cukup-cukup. Jadi cukup untuk makan, cukup untuk semuanya saudara. Pas namanya pandemi lagi, apa saudara? Lagi prihatin lah semua. Semua jadwal pelayanan selama setahun cancel semuanya saudara. Cancel semuanya. Gitu harus di rumah, ditambah lagi harus nambah beli vitamin yang mahal, beli madu kayak Bapak ya, supaya apa? Supaya daya tahan tubuh pada waktu itu lumayan pas-pasan saudara. Nah suatu kali anak kami ngelihat ada tren. Nah nggak mau FOMO, bener nggak saudara ya? Nggak mau FOMO saudara, lalu minta begini, Daddy, aku mau itu dong. Ada satu kartun kesukaan dia, namanya adalah Super Wings. Pernah dengar Super Wings saudara? Anak kecil tahu tuh Super Wings yang jet itu ya. Dia jet, pesawat yang bisa jadi robot gitu. Daddy mau dong. Sebagai seorang bapak, saya bisa dengan cepat. Kalau jawaban bapakku dulu, nggak ada duit, yang macam-macam kok. Itu jawaban bapakku dulu. Tapi sekarang kan anaknya udah bertobat. Saya nggak mau jawab gitu. Oh mau begitu ya? Kamu mau yang itu ya? Oke, aku ngelatih. Yang paling penting bukan ininya. Saya tahu ada tren di anak itu, pengen nggak mau ketinggalan dengan teman-temannya. Tetapi satu hal yang saya mau ajarkan adalah cari Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan lebih dulu itu yang paling penting. Bukan memanfaatkan Tuhan, tapi mengasihi Tuhan. Lalu saya katakan, Daddy nggak ada duit. Saya bilang gitu. Dan saya selalu mengajarkan ini, Daddy nggak punya duit untuk beli itu. Tetapi kamu bisa doa sama Tuhan. Minta.
Saya selalu ajarkan sama anak saya dari kecil banget, tiga-tiganya tahu bahwa kamu punya dua daddy, kamu punya dua papa. Yang pertama daddy, Tommy di surga, di bumi. Yang kedua, di surga udah mati. Yang kedua, kamu punya daddy di surga, namanya Allah Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus. Amin. Punya daddy di surga, punya daddy di bumi. Daddy di bumi lagi nggak ada duit. Ayo doa sama dia di surga. Dengan cepat dia langsung doa saat itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sean mau jet, Tuhan. Terima kasih. Amin. Sederhana banget doanya. Setelah dia doa, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Waduh, aku yang kembang umut nih. Nanti ateis pula nih anak kan. Ternyata dia doa, Tuhan nggak jawab, kepahitan sama Tuhan. Biasanya aku nolong nih anak, aku menjawabkan doanya dengan cara membeli ikan. Tapi gak ada duit saat itu. Gimana dong, aku mikir, aduh gimana Tuhan, jangan sampai ateis nih anak. Tuhan, aku berdoa juga, Tuhan ajarkan anakku pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ajarkan anakku, ajarkan. Setelah dia berdoa begitu, lalu saya tanya, oke, nah setelah berdoa, biasanya kita ngapain? Saya biasanya berharap dia mengatakan bersyukur sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah memberi. Ternyata enggak, dia lakukan yang lain. Dia, oke, setelah berdoa kita ngapain? Saya tanya sama dia, dan dia katakan, cari di Shopee. Saya kira dia bilang bersyukur. Ini malah cari, langkah imannya lebih gede daripada saya. Tapi dalam satu sisi benar juga, dia ambil, saya kasih Shopee, saya kasih sama dia. Dia belajar punya pengalaman dengan Tuhan. Dia cari, seleranya tinggi banget. Di Shopee yang banyak banget pilihan, dia pilih, dia nggak tahu kan harga duit itu mahal banget, saudara. Dia pilih mainan yang paling mahal, yang barang yang paling oke, yang paling original. Padahal banyak yang KW kan gitu kan, saudara. Dia pilih yang mahal, begitu dia pilih, mau yang ini deh. Yakin nggak mau yang lain? Mau yang ini aja. Dia bilang, oke deh. Akhirnya kita masukkan keranjang. Keranjang dulu. Setelah masukin keranjang, kamu doa. Doa deh, doa Tuhan Yesus, terima kasih udah kasih Sean jet. Amin. Selesai, dia yakin, saya yang penasaran, saudara. Begitu selesai, aduh Tuhan gimana. Lalu tiba-tiba, saudara, saya doa sama Tuhan. Tiba-tiba saya kepikiran gimana caranya menuhi ini anak, jangan sampai ini ateis. Tiba-tiba, saudara, beberapa jam kemudian ada seorang yang transfer sama saya. Duit yang lumayan gede. Dikasih begitu duit, saudara, begitu dikasih transfer itu, karena mata saya, pikiran saya hanya ada sama Shishan ini, anak saya bilang langsung, aduh Tommy, ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Lalu panjang WhatsAppnya, saya nggak baca lagi. Saya langsung, thank you tante. Sean memang sudah berdoa tentang hal ini. Thank you tante, udah dipakai Tuhan untuk memberkati Sean. Jadi jawaban doa buat Sean. Saya bilang gitu. Sean memang berdoa buat mainan ini, dan puji Tuhan, tante kirim, terima kasih. Saya kirim balik. Wah, puas. Kita beli langsung, barangnya datang. Kita videoin, terima kasih buat tante. Malam-malamnya saya agak penasaran sambil lihat lagi handphone. Sini tante ngomong apa sih tadi itu? Saya lihat WhatsAppnya panjang, ternyata Tommy ini kan lagi masa sulit. Saya lihat si Sheila lagi rajin bikin shobak. Jadi saya kirim ini, shobak itu daging babi gitu ya. Jadi saya kirim ini, jadiin ini modal buat bahan shobak. Salah. Buat beli bahan babinya, perut babinya, lalu dibuatin. Gak usah kirim ke tante, tetapi beli ini buat itu, lalu habis itu kamu jual, kemudian hidup untuk sehari-harinya, buat nambah-nambahin, kata begitu. Perhatian banget, tapi saya tidak dibuang setengah mati. Akhirnya saya telepon si tante, mau langsung minta maaf. Saya telepon, tante, aku mau nangis nih. Minta maaf ya, aku salah baca tadi. Aku nggak baca WhatsApp tante tadi. Dan dia bilang, Tommy tunggu dulu. Aku belum jelasin, dia udah langsung ngomong, tante Tommy, tante yang salah, minta maaf. Dia nangis, saudara, di sebelah sana. Kenapa tante? Sebenarnya kemarin waktu Tuhan suruh saya transfer ke Tommy, Tuhan jelas di hati tante bilang, kirim buat Tommy, bilang untuk beli mainan Sean. Tapi tante ngerasa itu nggak pas di zaman pandemi sekarang.
Yang paling penting kan bertahan hidup. Makanya tante bilang beliin bahan buat beli daging. Setelah aku kirim itu, lalu Tommy balas balik, terima kasih untuk mainan. Aku ditegur Tuhan, aku minta maaf. Untung Tommy peka sama Tuhan. Bukan peka, aku salah baca. Untung Tommy peka sama Tuhan. Jadi tante, duit yang tante kirim itu benar-benar tepat sasaran. Aduh minta maaf ya Tommy, minta maaf Tommy, tante udah salah. Gak apa-apa tante, gak apa-apa. Sering-sering salah deh. Gak apa-apa tante. Dalam hati saya berpikir seperti berikut. Kalau untuk hal-hal yang sepele, remeh-temeh, bahkan si tante yang kirim aja nggak nyangka bahwa Tuhan sebegitu pedulinya. Dengan cuma sekedar mainan anak, Tuhan begitu pedulinya. Begitu pedulinya juga supaya jangan sampai anak saya jangan ketinggalan dari dunia. Masa sih Tuhan nggak akan cukupkan kebutuhanmu? Kejar Tuhan aja udah. Kejar Tuhan. Segala sesuatunya akan mengikuti kita semua hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang memelihara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar tentang FOMO ini. Ajar kami untuk berfokus kepada satu yang tepat, yaitu Allah dan segala kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cek hatimu. Ciri-ciri FOMO atau ciri-ciri orang yang takut ketinggalan dengan dunia adalah di saat dia mengikut Tuhan, dia punya motivasi yang salah. Ingin memanfaatkan Tuhan bukan untuk memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Apakah masih ada sikap hati yang untung-untung rugi di hatimu untuk ikut Tuhan? Yang kedua, dia punya prioritas yang salah. Udah Tuhan, ntar aja aku kejar yang lain dulu. Kalau udah dapat, udah beres, baru sisanya aku beri sama Tuhan. Itu ciri FOMO. Kau takut ketinggalan dari dunia. Nah, ciri FOMO yang ketiga, coba lihat, cek hatimu, evaluasi dirimu. Apakah ada fokus yang salah? Engkau fokus ngejar dunia, semua tenaga, perhatian, bahkan doa-doamu, semuanya doa meminta sesuatu yang dari dunia. Bukan berdoa, fokus mengejar, mencari, mengusahakan, memberikan energi kepada Allah dan segala kehendaknya. Kalau kau kenali ada hal-hal itu dalam hidupmu, motivasi, prioritas, dan fokus yang salah. Motivasi, prioritas, dan fokus yang salah. Datang sama Tuhan sekarang. Aku berdoa, Tuhan, biar Kau sepanjang bulan ini mendidik kami sampai semua akar-akar FOMO, akar-akar kekhawatiran dan ketakutan akan ketinggalan dari dunia itu tercabut sampai akar-akarnya. Kami jadi orang yang benar-benar habis-habisan untuk Tuhan, dan dengan demikian kami bisa menjadi terang bagi dunia. Dunia akan melihat betapa ajaibnya Tuhan di dalam kami. Biar Engkau semakin kelihatan, kami semakin tersembunyi. Biar Engkau semakin dipuji, dan kami Tuhan semakin memiliki hati hamba. Di dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur, haleluya. Amin. Terus kita